Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakkarullaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ketua DKM dan jajaran pengurus Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan alhamdulillah telah dilaksanakan secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang selalu istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir. Jamaah salat subuh yang berbahagia, sebelum kita memulai kajian atau taklim pada pagi hari ini, tak lupa mari kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada pagi hari ini, keluarga kita, sanak famili kita, umat Nabi Muhammad SAW selalu di dalam berkahnya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Al-hadiniyah wa kullatan salihah wa barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita memasuki kepada bab 6, dua bab yang terakhir di dalam bisnis Rasulullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai prinsip bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas beberapa yang terkait dengan cara bisnis Rasulullah
Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas sebelumnya mendorong kita untuk beraktivitas mengikuti syariat dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita insyaallah akan membicarakan mengenai prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbisnis, antara lain yaitu jujur, amanah, cerdas, adil, saling menguntungkan, dan menjauhi dari riba. Baiklah, kita mulai saja. Kita coba membahasnya lebih detail dari beberapa subjudul yang saya sebutkan tadi. Pertama-tama yaitu mengenai jujur di dalam berbisnis. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil memang sudah memiliki sifat jujur ini. Kita mengetahui suatu ketika pernah Rasulullah SAW mengumpulkan kaum Quraisy yang antara lain adalah Bani Uday, Bani Abdi Manab, Bani Abdul Muttalib di sebuah bukit di kota Makkah, yaitu Bukit Safa. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada hadirin, seandainya saja di lembah bukit sana ada suatu pasukan kuda yang akan menyerang kita, apakah kalian mempercayainya? Rasulullah menanyakan kepada seluruh hadirin yang hadir pada saat itu. Maka seluruh yang hadir mengatakan, kami percaya kepadamu ya Rasulullah. Dengan kejujuran ini maka Rasulullah juga dikenal di seluruh masyarakat Arab pada saat itu dengan julukan Al-Amin. Beliau juga pernah mempersatukan atau menggabungkan pendapat-pendapat ketika pada saat itu kaum Quraisy berselisih pada saat akan memasang batu Hajar Aswad. Maka Rasulullah memberikan jalan keluar dengan secara bersama-sama kaum Quraisy mengangkatnya dan Rasulullah yang memasangkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya disukai oleh kaum Quraisy itu karena kejujurannya. Akan tetapi banyak yang menentangnya karena membawa ajaran baru tersebut. Mereka takut kalau kedudukannya, kalau hartanya menjadi hilang. Takut kehilangan kedudukan dan hartanya tersebutlah mereka menolak apa yang diajak atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah sangat disukai sebenarnya.
Seperti contoh saja di dalam suatu bisnis, Nabi Muhammad SAW sempat dimusuhi pedagang lain karena mereka tidak suka dengan cara berdagangnya Rasulullah SAW yang menjunjung tinggi kejujuran tersebut. Para pedagang merasa dengan hadirnya Rasulullah SAW mereka tidak lagi bisa mengakali para pelanggannya atau berlaku licik, karena para pelanggan bakal pindah ke toko milik Rasulullah SAW. Namun dengan demikian Rasulullah tidak bergeming dan tetap berdagang dengan menjunjung tinggi kejujuran. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa jujur mendatangkan dua manfaat. Pertama, kejujuran akan mengantarkan seseorang meraih kebaikan selama hidupnya. Dalam hal ini, dalam berusaha yang jujur pun akan sampai pada capaian-capaian baik dalam karir bisnisnya. Bisa berupa omset yang meningkat, pelanggan yang selalu puas dan semakin loyal, atau sampai bisa juga bahkan mengembangkan usahanya, membuka cabang dan sebagainya. Tidak ada cerita pebisnis yang jujur malah jatuh pada keburukan. Yang kedua, dengan kejujuran seseorang tidak hanya akan beruntung ketika di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Orang-orang yang seperti ini dijanjikan tempat istimewa oleh Rasulullah SAW, yakni surga, sebuah tempat yang tentunya diidamkan semua orang. Sudah mendapatkan banyak kebaikan ketika di dunia, saat di akhirat ditambahi lagi dengan nikmat yang tiada tara. Betapa istimewanya sebuah kejujuran di dunia didapat juga di akhirat. Hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan mengiring kepada neraka. Dan sungguh jika seseorang berbohong dan terbiasa di dalam kebohongan, hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong." Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah yang dirahmati Allah, pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang sidik atau orang yang selalu jujur, dan para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitulah orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada kejujuran. Allah memberikan gambaran pada kita semua bahwa dengan kejujuran
insya Allah akan mendapatkan suatu kebaikan dan kemudahan-kemudahan serta kemajuan di dalam berbisnisnya. Prinsip berikutnya adalah amanah di dalam berbisnis. Amanah adalah satu sifat yang melekat pada diri kita atau diri manusia. Ya Allah. Yang menjadikan seseorang itu dipercaya. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mulai berdagang sejak kecil dari usia 9 sampai 12 tahun pun sering mendapatkan titipan dari banyak orang. Selain itu, ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasul, kebiasaan orang Quraisy menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi Muhammad SAW tidak berubah. Namun anehnya, mereka yang menitipkan barang kepada beliau juga memusuhinya. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu hal yang paradoks sebenarnya di dalam diri Rasulullah dan tanggapan masyarakat Quraisy pada saat itu. Di sisi lain, mereka tetap mempercayai atas kejujuran Rasulullah SAW, khususnya dalam berniaga. Mereka selalu menitipkan barang-barangnya untuk dijual. Akan tetapi di sisi lain beliau dimusuhi karena tadi itu bahwa mereka takut kehilangan kedudukan dan hartanya apabila mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang mempercayaimu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Tirmizi. Mengenai bahaya menyia-nyiakan amanah ini, juga Rasulullah SAW mewanti-wanti umat manusia agar menjaga amanah ini. Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancurannya terjadi. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui pada saat ini banyak sekali orang yang tidak jujur, melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi dipertontonkan secara terang-terangan. Banyak sekali orang berkata A, tapi dilaksanakan B. Satu kebohongan merajalela pada saat ini. Pada zaman ini atau zaman akhir ini, kita menontonnya dan menyaksikannya kejadian-kejadian ini secara nyata. Dan hadis tadi mengingatkan kita bahwa apabila suatu amanat tidak lagi dijalankan dengan baik, maka tunggu kehancurannya terjadi.
inilah suatu hal yang sangat penting, perlu kita garis bawahi, bahwa orang yang menjaga amanat adalah orang yang bisa dipercaya. Dengan diiringi dengan sifat jujur tadi, maka insya Allah kehidupan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manakala amanat ini diabaikannya oleh kita semua, maka berhati-hatilah, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seolah-olah mengingatkan kita, mengancam diri kita bahwa satu kehancuran menghadang perjalanan kita. Oleh karena itu, mari kita selalu mawas diri, mari kita selalu menjaga diri, kita selalu menjalankan usaha kita ini dengan selalu menjaga kejujuran dan amanah. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya prinsip bisnis Rasulullah yaitu cerdas. Cerdas ini mungkin kita bisa menganalogikan atau menggambarkan bahwa orang-orang yang cerdas itu misalkan pendidikannya tinggi, bisa memiliki IQ tinggi, akan tetapi di dalam berusaha bukan seperti itu. Seperti contoh orang yang belajar naik sepeda, pertama-tama jatuh, kemudian dinaikin lagi, jatuh lagi. Mungkin Pak Heri pernah juga ya belajar naik sepeda. Gimana Pak naik sepeda? Jadi kalau sekarang naik sepeda karena pendek ya, dia langsung naik aja tuh ke sadelnya gitu. Jadi yang kita bicarakan di sini naik sepeda ontel ya, yang tinggi. Padahal badan kita waktu itu masih anak kecil. Kita mulai naik kaki sebelah, gitu kan. Didorong jalan. Pasti kebayang ya Pak Ari ya. Ya begitu nikmatnya ya Pak Anta ya, naik sepeda dengan cara seperti itu. Tapi begitu naik langsung keprosok, jatuh dan nabrak gitu kan. Itu luar biasa. Itulah yang digambarkan oleh catatan pada pagi hari ini, bahwa sejatinya orang yang pertama kali belajar naik sepeda itu tentu sangat sulit, bahkan menstabilkan sepeda agar tetap tidak jatuh saja begitu susah. Akan tetapi dia tidak pernah putus asa dan tidak pernah menyerah. Dia akan mencari bagaimana cara menseimbangkan badannya untuk bisa menaiki sepeda tersebut dengan baik dan bisa menguasainya, dan justru dia yang bisa melaju dengan melepas tangannya barangkali. Itu suatu kehebatan. Itulah di dalam bisnis yang disebutkan dengan cerdas tadi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua
bahwa tidak harus S1, S2 dan S3 berpendidikan tinggi dalam berbisnis. Tapi bukan berarti itu tidak penting. Akan tetapi bagaimana cara menyeimbangkan bisnis kita yang bocor, yang ketika kita jatuh maka kita segera mendapatkan cara penanganannya. Ketika karyawan mulai uring-uringan, itu Pak Yurman kalau uring-uringan karyawan masih tahu gimana caranya. Tapi segera dapat kita atasi dengan baik. Karyawan tidak sampai berdemo lah seperti itu gitu. Jadi cara-cara menangani suatu bisnis ini memang diperlukan kepiawaian, diperlukan kecerdasan. Sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Mungkin salam. Sungguh laqad kana lakum Rasulullah, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar suri teladan bagi kita semua dengan menyandarkan kepada tuntunan Rasulullah SAW cara berbisnis ini, maka diharapkan bisnis kita akan selamat. Pertama, selamat di dunia, dan kedua, selamat juga di akhirat. Oleh karena itu kita mesti menggunakan sifat ini agar menjadi seorang pebisnis yang sukses, terutama dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat, persaingan yang kotor, dipenuhi tindakan-tindakan koruptif, kacau balau, rumit dan sebagainya. Memiliki kecerdasan sebagai modal utama dalam berbisnis, dan pada dasarnya juga tidak hanya perihal kemampuan mengelola modal, namun kecerdasan yang dimaksud ialah perihal membaca peluang pasar, memastikan kestabilan suplai dengan demand-nya, cerdas dalam mengelola konflik, hingga meliputi kecerdasan dalam menjalin relasi dengan pelanggan maupun rekan bisnis. Jadi itulah salah satu prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW, bahwa selama berbisnisnya Rasulullah SAW berhasil melakukan hubungan baik dengan para pemodal, salah satunya dengan istrinya Siti Khadijah Al-Zahra, Siti Khadijah Al-Kubra, kemudian dengan seluruh pelanggannya yang akhirnya berdagang atau berbisnis yang dilakukan Rasulullah SAW, bisnis yang sukses, mampu membesarkan bisnis, mampu berhubungan dengan pemodal, dan mampu menjaga para pelanggannya. Yang berikutnya adalah
prinsip bisnis Rasulullah, yaitu dilakukan secara adil. Keadilan adalah melebihi dari hanya membagi harta atau membagi rata bagian dengan ukuran yang sama, tetapi memberikan kepada orang yang berhak akan haknya, tidak mengurangi dan juga tidak menambahi. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa sebagaimana kita ketahui, misalnya Pak Anton punya anak 3 atau 4, yang satu STK, satu SD, SMA, SMP. Kalau kuliah kejauhan ya. Lalu punya uang 200.000, dibagikan kepada 4 orang, dapat 50.000. Konteksnya pada hal ini, adil itu bukan seperti itu gitu. Tetapi adil itu sebagaimana tadi disebutkan adalah adil itu sesuai dengan hak dan peruntukannya dan kebutuhannya, dan tidak mengurangi juga tidak menambahi hak-hak tersebut. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya menyampaikan, takutlah berbuat zalim, karena sungguh ia mendatangkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain disebutkan bahwa setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam bisnis tentunya juga diperlukan sifat-sifat yang adil, seperti misalnya usaha kita yang begitu ramai, maka pelanggan banyak yang datang ke tempat, atau secara online begitu banyak yang memesan barang, maka semua itu harus diperlakukan secara adil. Mereka harus mengikuti antrian seperti yang kita bisa lihat barangkali pada saat ini banyak yang viral ya. Kalau beli teh, wah antrinya begitu banyak. Begitulah, kita tidak mungkin memberikan pelayanan langsung kepada yang paling belakang, tapi kita menempatkan pelanggan itu, siapa yang datang duluan, maka itulah yang akan dilayani. Dengan cara itu diharapkan bahwa suatu keadilan akan terjadi kepada para pelanggan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Damaikanlah keduanya dengan adil, bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Al-Hujurat ayat 9. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya berbuat adil. Selain merupakan
salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pahala. Dengan berbuat adil, seseorang juga akan semakin dekat dengan ketakwaan. Prinsip ini juga mengedepankan humanis baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam berbisnis. Orang yang berbisnis dengan adil tidak akan memiliki niat untuk merugikan orang lain, apalagi sampai berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan pihak lain. Sebab keadilan selalu membawa kepada kemanfaatan dan keterjangkauan secara rata. Jadi dengan keadilan ini berarti kita tidak membeda-bedakan kepada para pelanggan kita, tidak mengistimewakan dan juga tidak merendahkan. Dengan berlaku adil, maka kita berharap dengan mencontoh kepada Rasulullah SAW, maka usaha kita akan selalu disukai dan terjadilah loyalitas daripada pelanggan, dan diharapkan akan semakin bertambah pelanggan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah prinsip bisnis Rasulullah, yaitu saling menguntungkan. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah SAW tidak memproduksi barang sendiri, maksudnya menguasai dari hulu sampai hilir. Tapi Rasulullah berdagang, membawa barang-barang dagangan dari hasil atau produk dari baik dari kaum Quraisy atau mungkin barang-barang dari luar lainnya. Di dalam bisnis Rasulullah suka menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, pada saat itu dikenal dengan beberapa sistem yang berlaku, yaitu sistem musyarakah dan sistem mudharabah. Musyarakah ialah menjalin kemitraan bisnis dengan para pemodal. Adapun mudharabah ialah menjalankan bisnis dengan modal dari si pemodal tersebut atau investor, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika memperdagangkan barang-barang milik Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Orang-orang yang mengelola bisnis mendapatkan untung dan pemilik modal pun memperoleh untung. Dengan melakukan usaha yang saling menguntungkan ini, maka Rasulullah mencontohkan kepada kita semua dengan selalu berbisnis yang mengedepankan saling menguntungkan ini, bisnis Rasulullah bisa berjalan dengan sukses seperti kita ketahui bersama. Kok ada lalat? Selanjutnya yang terakhir di dalam bab ini yaitu bisnis Rasulullah tanpa riba.
Satu hadis Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba yang memberikan riba, pencatatnya, saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, riba memang sering menyamar dalam transaksi bisnis kita. Ia seolah-olah bagian dari cara meraih keuntungan, namun hakikatnya riba adalah antitesis bagi segala bentuk transaksi yang dibenarkan dalam Islam. Secara sederhana, riba adalah segala bentuk tambahan yang terjadi pada transaksi jual beli maupun utang piutang. Ketika harga sudah disepakati, maka pembayarannya mesti sesuai kesepakatan itu. Apabila ada tambahan di luar kesepakatan dan terus bertambah, maka itu bagian dari riba. Misalkan ada satu transaksi, misalkan Pak Eri punya uang 100.000 gitu. Kemudian Pak Eri dipinjamkan ke Pak Anto. Pak Eri bilang kasih tambahnya 5%. Terus berjalan pinjaman itu mungkin bisa berjalan 10 bulan. Tiba-tiba di akhir bulan harus dibayarkan dengan tambahan 5% tadi dikalikan. Maka tambahan itu sebenarnya yang dikatakan riba. Sebenarnya riba ini sudah banyak diketahui oleh kita semua, bahwa menambah, sebenarnya kata riba sendiri adalah satu tambahan gitu ya, satu tambah, dan itu orang sudah mengenal semua. Akan tetapi dalam hal ini tambahannya itu adalah yang tidak sesuai dengan syariat. Akan tetapi penjualan itu, jual beli itu adalah satu hal yang jelas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal masyi, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man adza fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan riba dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan, karena merupakan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti hingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 275. Jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini jelas bahwa bagi pelakunya tak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala secara tegas menjelaskan bahwa para pelaku riba akan dilempar ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mencicipi surga. Mereka kekal dalam siksa neraka. Dan ketika di dunia mereka digambarkan seperti orang yang berdiri sempoyongan, bahwa hidup pelaku riba selama di dunia seperti berdirinya orang yang sempoyongan, akan sering jatuh dan tak pernah bisa tegak. Selain bahaya itu, juga dapat menjadikan seorang egois dan selalu ingin menang sendiri, memicu permusuhan di masyarakat, hilangnya persaudaraan dan kasih sayang. Bahkan riba juga menyebabkan seorang jauh dari rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ketika dunia serta di akhirat, akan disiksa di neraka untuk selama-lamanya. Dan masih banyak dampak buruk lainnya. Sementara itu tidak ada sama sekali manfaat dari riba kecuali hanya kenikmatan semu dan sesaat, kenikmatan yang berasal dari rayuan setan dan bukan kenikmatan yang hakiki. Ini adalah suatu peringatan bagi kita semua bahwa di dalam berjual beli, bertransaksi dalam kehidupan kita sehari-hari, sangatlah tipis perbedaannya antara jual beli yang halalan thayyiban dan riba. Mungkin kita harus lebih banyak memperdalam lagi mengenai hal ini, sehingga di dalam kehidupan kita betul-betul bebas dari riba ini. Karena boleh dibayangkan apabila kita di dalam rezeki ini atau pendapatan yang kita peroleh hari-hari di dalamnya ada riba, kita bisa tonton sendiri sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita. Bukan satu hal yang dijawab, tetapi jawablah pada diri kita, apa sesungguhnya yang terjadi, yang diberikan kepada anak keturunan kita. Apabila memiliki hal tadi atau memiliki di dalamnya ada riba, maka tadi orang tersebut tidak suka silaturahim, orang tersebut sombong, orang tersebut ingin menang sendiri. Kalau bicara nggak mau kalah, dikoreksi nggak mau dikoreksi. Itu juga adalah satu tanda-tanda di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa mungkin di dalam perjalanannya atau makanan yang dimakannya di dalamnya termasuk ada salah satunya adalah riba. Semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru kata hadis bahwa sesungguhnya Allah tergantung prasangka umatnya.
Maka kalau kita berusaha untuk lebih baik, maka diharapkan insya Allah kita akan mendekati kebaikan tersebut. Tetapi kalau kita tidak punya angan-angan yang kebaikan, maka kehancuranlah dan nerakalah tempatnya. Oleh karena itu kita sangat takut sekali apabila kita berjalan tidak menyadarinya. Oleh karena itulah selalu berprasangka baik kepada Allah SWT apa yang kita peroleh pada pagi hari ini, dan itulah sebagian dari rasa syukur kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu mari kita selalu perbaiki langkah-langkah kita perbaiki perbuatan kita. Mudah-mudahan kita untuk selalu lebih baik dan mendekati kepada kebaikan dengan cara bersyukur kepada Allah SWT. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, karena waktu syuruk sudah masuk. Apa yang kami sampaikan saya utarakan, yang salah dari diri saya sendiri kami mohon maaf kepada jamaah dan mohon ampun kepada Allah SWT. Apa yang benar adalah datangnya dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.